Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yanuar Reza Dika Putra dengan NIM 220600088 dari jurusan Ilmu Ekonomi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi bab 3 ekonometrika, yaitu model regresi dua variabel masalah dalam estimasi. Pada bab 3 ini kita akan mengenal subbab. Itu yang pertama itu metode ordinary least square atau disingkat OLS. Metode OLS dipersembahkan untuk Carl Friedrich Gauss, seorang ahli matematika Jerman. Untuk asumsi tertentu seperti yang dibahas dalam subbab 3.2, metode kuadrat terkecil memiliki beberapa sifat-sifat statistik yang sangat menarik dan telah membuat metode ini sebagai salah satu metode paling kuat dan dikenal dalam analisis regresi. Untuk memahami mengenai metode ini, pertama kita akan memperkenalkan prinsip-prinsip kuadrat terkecil. Sehubungan dengan itu, mari kita ingat kembali mengenai FRP dua variabel. Itu rumusnya Y1 sama dengan beta 1 tambah beta 2 X1 tambah U1. Namun, demikian, seperti yang telah dibahas pada bab 2, FRP tidak dapat diamati secara langsung. Kita mengestimasinya dari FRS. Rumus FRS sendiri itu Y1 sama dengan beta 1 tambah beta 2 kali X1 tambah U1 sama dengan Y1 tambah U1, di mana Y1 adalah nilai Y1 yang diestimasi atau rata kondisional. Tetapi bagaimana FRS itu sendiri ditentukan? Untuk melihatnya, mari kita lanjutkan pembahasan ini. Pertama, mari kita ubah persamaan yang tadi menjadi U1 sama dengan Y1 dikurang Y1 sama dengan Y1 dikurang beta 1 dikurang beta 2 kali X1. Yang menunjukkan bahwa U1 atau disebut residual secara sederhana adalah perbedaan antara nilai aktual atau nyata dan nilai estimasi Y. Kini, dengan memiliki N pasang observasi dari Y dan X, kita ingin menentukan FRS sedemikian rupa, sehingga menghasilkan nilai sedekat mungkin dengan nilai Y aktual. Hingga tahap ini, kita dapat menggunakan kriteria sebagai berikut. Pilihlah FRS sedemikian rupa sehingga jumlah residualnya sigma U1 sama dengan sigma Y1 dikurang Y1 sekecil mungkin. Walaupun secara intuitif menarik, kriteria ini tidak terlalu bagus, seperti yang terlihat pada scattergram hipotesis yang terjadi pada figur 3.1. Jika kita menggunakan kriteria untuk menemukan sigma U1, figur 3.1 menunjukkan bahwa residual U1, U2, dan U3 seperti juga residual U1 dan U4 mendapatkan bobot yang sama dengan jumlah dari U1 tambah U2 ditambah U3 tambah U4. Walaupun dua residual pertama lebih dekat kepada FRS dibandingkan dua residual yang terakhir disebutkan, dengan kata lain, semua residual dianggap sama pentingnya, seberapapun dekatnya dan seberapapun tersebarnya observasi secara individual terhadap FRS. Sebagai konsekuensinya, sangatlah mungkin bahwa jumlah secara aljabar dari U1 sangatlah kecil, bahkan 0. Walaupun U1 tersebar sangat jauh dari FRS, untuk melihat hal ini, biarkan U1, U2, U3, dan U4
Pada figur 3.1 secara berturut-turut kita asumsikan bernilai plus 10, min 2, plus 2, dan min 10. Jumlah secara aljabar dan residual seperti grafik berikut. Baiklah. Yang kedua itu classical linear regression model atau dikenal dengan asumsi yang mendasari metode kuadrat terkecil. Jika tujuan kita adalah mengestimasi beta 1 dan beta 2 saja, metode OLS yang dibahas pada bagian awal sudah cukup. Tetap ingat, dari bab 2 kita mengetahui bahwa tujuan dari analisis regresi bukan hanya untuk mendapatkan beta 1 dan beta 2, tetapi juga untuk mendapatkan inferensi nilai sebenarnya dari beta 1 dan beta 2. Sebagai contoh, kita ingin mengetahui seberapa dekat beta 1 dan beta 2 mewakili pasangannya dalam populasi dan tahu seberapa dekat Y1 mempresentasikan Y, X sebenarnya. Hingga tahap tersebut, kita seharusnya tidak hanya menentukan bentuk fungsi dari model, seperti pada persamaan 242, namun kita juga harus membuat beberapa asumsi mengenai perilaku sehingga Y diperoleh. Untuk memahami mengapa persyaratan ini diperlukan, perhatikan pada FRP, yaitu Y1 sama dengan beta 1 tambah beta 2 kali X1 tambah U1. Dari persamaan tersebut terlihat bahwa Y bergantung pada X1 dan U1. Oleh karena itu, jika kita tidak menentukan bagaimana X1 dan U1 dapatkan, kita tidak akan bisa mendapatkan inferensi statistik mengenai Y1. Demikian juga seperti yang akan kita lihat, inferensi statistik mengenai beta 1 dan beta 2. Jadi, asumsi yang dibuat mengenai variabel-variabel X dan X1 dan faktor kesalahan sangatlah penting untuk membuat interpretasi dari estimasi regresi yang benar atau valid. Model Gaussian, model standar atau CLRM merupakan titik acuan dari sebagian besar teori ekonometrika yang memiliki asumsi. Kita akan membahas asumsi-asumsi ini terlebih dahulu dalam konteks model regresi dua variabel, dan dalam bab 5 kita akan memperluas bahasan kita menjadi model regresi majemuk, yaitu model-model di mana terdapat lebih dari satu regresor. Asumsi pertama yaitu model regresi linear. Yaitu model regresi ini linear dalam parameter-parameternya seperti yang ditunjukkan pada persamaan 242. Yaitu Y1 sama dengan beta 1 tambah beta 2 dikali X1 ditambah U1. Seperti yang akan dibahas dalam bab 7, model ini dapat diperluas untuk lebih banyak merangkum variabel-variabel penjelas. Asumsi kedua itu nilai X selalu tetap dan nilai X yang independen terhadap faktor kesalahan. Nilai regresor X selalu dianggap tetap dalam pengambilan sampel yang berulang, atau regresor selalu tetap, atau pengambilan sampel sejalan dengan pengumpulan variabel Y, regresor stokastik. Pada contoh berikutnya, hal tersebut menunjukkan bahwa variabel-variabel X dan faktor kesalahan yang independen yaitu COV dalam kurung X1 U1 sama dengan 0. Asumsi ketiga itu nilai merata 0 dari faktor gangguan U1. Untuk setiap nilai X tertentu, nilai rata atau nilai ekspektasi dari faktor gangguan acak U1 bernilai 0. Secara simbolis, kita peroleh U1 mutlak X1 sama dengan 0. Atau jika X bersifat tidak stokastik, U1 sama dengan 0. Selanjutnya, asumsi keempat itu homoskedastisitas atau keseragaman varians dari U1, yaitu nilai varians faktor kesalahan atau gangguan adalah sama, dengan mengabaikan nilai X secara simbolis. Modelnya itu var variabel U1 sama dengan U1 dikurang U1 X1 kuadrat dikuadratkan.
E U, U1 kuadrat X1 karena asumsi 3. E U kuadrat U1 kuadrat jika X1 bersifat non-stokastik. Jadi dapat hasilnya itu oh, itu dikuadratkan, di mana var adalah kependekan dari varians. Asumsi kelima, yaitu tidak adanya autokorelasi